lagi kemudian hari kedua Pak Jokowi malah memilih terbang ke Medan ya, bertemu bersilaturahim dengan menantunya. Biasanya yang datang itu ya menantunya dong ya, anak dan cucunya datang ke Pak Jokowi. Ini malah Pak Jokowi kok datang ke mana ke Medan gitu. Terus orang kemudian mengkait-kaitkan ini apakah berkaitan dengan ribut-ribut pencalonan Bobi untuk menjadi gubernur, kan sempat ribut juga tuh Bung Rocky di internal Golkar. Kenapa kok kemudian mandatnya diberikan kepada Bobi bukan kepada ketua DPD sana yang bekas wakil gubernur begitu loh. Kelihatannya justru karena ada keributan di internal Golkar dan kita tahu bahwa anak-anak muda Golkar juga kasih sinyal bahwa ngapain ada Bobby di situ kan. Kalau saya Hmm. pantau pikiran-pikiran mereka, tuh saya berteman dekat dengan anak-anak muda Golkar. Tentu Pak Jokowi ingin, ini kan pertaruhan dia terakhir tuh. Ya. Hmm. Kan Kaisang udah gagal. Hmm. Gibran juga udah mulai di dinyatakan sebagai potensial untuk didiskualifikasi itu. Hmm. Jadi investasi politik Jokowi kendati masih hari raya Lebaran itu dia nggak mungkin tinggalkan tuh investasi terakhir dia yaitu di Medan di Sumatera Utara itu pada uh, Bobby itu. Tetapi justru itu sinyal yang menunjukkan bahwa ya artinya Pak Jokowi itu 24 jam, 27 jam bahkan mungkin Hmm. itu hanya memikirkan politik dan politik keluarga bukan politik negeri. Sementara orang sibuk melihat potensi Indonesia untuk terjebak di dalam permainan kurs karena dolar udah menyentuh 16.000 sekian dan orang mulai menduga bahwa itu artinya intervensi berhari-hari oleh Bank Indonesia untuk stabilkan kurs itu nggak berhasil dan potensi untuk tiba ke 17.000 tuh. Jadi nggak terlihat bahwa Jokowi menganggap ya soal ekonomi itu belakangan lah. Yang penting dinasti dia mesti dia perkuat. Jadi kelihatannya Jokowi nggak tobat-tobat tuh. Sinyal Idul Fitri justru sinyal memperkuat dinasti di Sumatera Ya. Utara atau Sumatera Utara. Hal yang Ya. mungkin bisa dia tunda dua hari lagi atau seminggu lagi. Tapi bagi dia nggak mungkin ditunda lagi karena ada keributan kecil di Golkar. Jadi dia langsung datang untuk menyelesaikan itu. Saya kira itu intinya. Ya, dan saya kira kita nggak perlu juga kaget gitu ya kalau dalam beberapa bulan ke depan sampai bulan Oktober deh tanggal 20 ya sebelum sebelum lengser itu Pak Jokowi akan banyak melakukan kunjungan ke Sumatera Utara gitu. Gimana? Wah, bisa dibikin macam-macam lah sama seperti ketika Pak Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah menjelang Pilpres kemarin yang sempat di Mahkamah Konstitusi disebutkan sampai 24 kali setidaknya Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Jawa Tengah itu. Ya mungkin yang ke Medan nanti ke 23 kali aja supaya nggak dianggap sudah melampaui prestasi Jawa Tengah Ya. tuh. Jadi Oke. jelas posisi Jokowi tetap dia ada di dalam kecemasan atau Hmm. kegelisahan arah politik dia tuh. Sementara Prabowo ya lebih enteng aja tuh karena mungkin tinggal minta Ibu Mega untuk sedikit ya berdamai dengan masa lalu, lalu Prabowo melenggang. Nah pada saat yang sama Jokowi tentu menghitung kalau Prabowo terlalu dekat dengan Ibu Mega itu artinya postur Jokowi makin lama makin terpuruk kan itu intinya Ya. kan. Ya. Jadi perimbangan psikologi ini sebetulnya dan Ibu Mega paham betul bahwa kalau dia langsung bertemu dengan Prabowo maka Jokowi selesai sebagai faktor demikian juga Gibran tuh. Hmm. Ini juga yang menyulitkan Prabowo untuk siksak di antara Ya. dua kekuatan ini. Bagaimanapun Jokowi harus dihormati tentu oleh Prabowo karena mungkin Prabowo kesirap dengan penampilan Pak Jokowi itu. Heeh. Ya, kesirap itu bahasa Jawa ya. Kalau Ya. diterjemahkan mungkin kagum berlebihan itu. Dan Tetapi ada setelah faktor kagum metafisik, Bun. berlebihan, ya Ada faktor apa? metafisik itu. Kesirap itu Ya, bukan hanya faktor metafisik. iya, iya. Tapi setelah metafisiknya selesai, Prabowo pasti masuk pada problem real bahwa dia mesti membagi kekuasaan supaya efektif. Nah, Hmm. tidak mungkin efektif kalau Megawati tidak dilibatkan karena posisi Megawati itu strategis untuk bahkan mengatur polisi di DPR kan. Ya. Jadi enak betul hari ini kita tonton betul bagaimana kegelisahan Pak Jokowi itu dia mesti selesaikan maka mungkin dia berpikir udah mending saya ke Sumatera Utara buat memastikan lagi bahwa akan ada BLT khusus di Sumatera Utara. Mungkin akan ada perpres bahwa Hmm. Sumatera Utara punya potensi mengalami kesusahan ekonomi maka Hmm. BLT khusus akan dilontarkan di situ Ya. selama 3 bulan ke depan. Kini kita cuma menduga dan dugaan kita pasti buruk memang. Iya, iya. Karena belakangan kemudian saya juga membaca tulisan soal El Nino yang kemarin diribut-ributkan di Mahkamah Konstitusi ya. Tulisan dari Antoni Budiawan. Ini menarik karena dia menyitir data dari BPS gitu bahwa betul selama El Nino kemarin tahun 2023 kemarin itu
ada penurunan produksi sih memang pertanian, tapi tidak signifikan gitu, Bung Rocky. Penurunannya hanya sekitar 1,3%, data BPS loh ya. Jadi artinya kalau kemudian itu bantuan El Nino digelontorkan begitu besar, sebenarnya tidak punya justifikasi gitu. Ini kelihatan betul kalau dipolitisasi gitu. Iya, Antoni Budiawan. Antoni Budiawan itu selalu punya poin, dan dia ekonom yang mengerti sosiologi, dia ekonom yang mengerti hukum tata negara tuh. Jadi kalau kemarin dia berselisih dengan Yusril di Mahkamah Ya. Konstitusi, saya kira Yusril justru yang harus belajar dari Antoni, bahwa seorang ekonom harus juga paham hukum tata negara dan paham sosiologi, paham ilmu sosial yang lain tuh. Nah, Yusril kelihatannya kurang paham bahwa menjadi saksi ahli itu harusnya memenuhi kualifikasi ahli di beberapa hal. Kalau cuma sekedar ahli tata negara, lalu bagaimana dihubungkan dengan kebijakan kan kalau dia nggak ngerti ekonomi misalnya tuh. Ya. Jadi pengetahuan Antoni itu menunjukkan bahwa memang El Nino itu kan sesuatu yang bahkan kalau kena di Indonesia, Indonesia punya daya tahan yang disebut sebagai extended family. Ya. Tetangganya kena El Nino, apalagi ponakannya atau saudaranya, ya dibantu oleh tetangga yang El Nina, kira-kira begitu kan. Jadi, sebetulnya nggak ada problem di Indonesia tuh. Lain kalau di tempat-tempat yang kehidupan sosialnya itu sangat individualistis, maka jaminan terhadap kesusahan orang itu langsung dari negara, bukan dari tetangganya tuh. Jadi ada poin pada tulisan, saya baca juga tulisan Antoni, bahwa memang itu masalah bantuan dengan alasan El Nino itu dibuat-buat. Sebetulnya itu keputusan politik untuk membackup seseorang aja. Ya, nanti lengkapnya detailnya nih. Ini promo sekalian. Anda tonton percakapan saya ya di Head Superno Point dan Antoni Budiawan. Oke, kita balik lagi tapi Bung Rocky. Jadi ini sangat menarik ya. Saya kira kita bisa simpulkan sebenarnya, dan sebenarnya sudah sejak awal kita prediksi bahwa ya nggak akan pulih kelihatannya hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ini. Dan sebagai benchmarknya, kita sebutnya begitu ya, adalah hubungan Pak SBY dengan Ibu Megawati gitu kan ya. Memang itu benchmarknya SBY dan Megawati, tapi posisinya lain tuh. Lebih parah sekarang, lebih parah. Betul, lebih parah karena SBY justru keluar dari Megawati untuk bikin partai. Ya. Nah, Jokowi ada di dalam partainya Megawati sebagai kader dan merusak partainya, kan itu. Ya. Itu saya kira tuh goresan sejarah dan goresan psikologi pada Ibu Mega tuh. Dan bagi Ibu Mega mungkin orang yang dianggap adik dia itu Jokowi, Gibran yang dianggap anaknya itu akhirnya jadi dua-duanya jadi pengkhianat kan. Kita bisa bayangkan misalnya percakapan-percakapan di meja Ibu Mega ketika tahu bahwa ternyata Gibran itu membohongi dia tuh. Ternyata Jokowi juga diam-diam mempromosikan orang yang hanya untuk kepentingan keluarganya tuh, yaitu anaknya sendiri tuh. Jadi Ibu Mega dalam permenungan Idul Fitri ini, saya kira dia akhirnya memilih untuk lebih baik tidak berdamai itu. Tentu dia akan berdamai nanti secara personal, tapi berdamai secara politik kan tidak mungkin. Dan banyak orang yang memanfaatkan momen Idul Fitri ini untuk perdamaian Mega dan Jokowi. Itu juga berdosa tuh, karena perdamaian politik itu nggak boleh dipakai momentum Idul Fitri, yaitu perdamaian antara batin dan batin kan. Berdamai sebagai sesama keluarga, sesama sahabat, tidak ada urusannya dengan politik. Jadi Ibu Mega betul kalau Ibu Mega menutup pintu Jokowi untuk silaturahmi, untuk berkunjung halal bihalal, itu karena efeknya bisa jadi efek politis kan. Kan pers menunggu Jokowi datang, begitu Jokowi berangkat dari istana, itu pers langsung bilang, wah sudah terjadi rekonsiliasi. Jadi saya kira tepat Ibu Mega memakai momentum ini untuk memberi sinyal bahwa tidak mungkin Ibu Mega menerima Jokowi dalam kondisi apapun selama dia masih jadi kepala negara yang